Bagaimana cara menampilkan tabel dengan baik dalam sebuah presentasi? Kali ini kita akan bahas sebuah makeover slide menampilkan tabel untuk kasus presentasi bisnis. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta. Kali ini kita kembali dalam topik presentasi bisnis dan saya ingin mengulas makeover sebuah slide, yakni slide terkait dengan tabel. Bagaimana caranya kita bisa menampilkan tabel dengan jernih, dengan baik pada audiens, agar audiens cepat paham apa yang kita maksudkan, termasuk kita pun bisa mempengaruhi audiens untuk menyampaikan bahan dari presentasi yang kita miliki. Yuk, mari kita lihat di video berikut ini. Baik, sekarang mari kita lihat slide-nya. Di sini saya sudah punya sebuah slide. Teman-teman bisa melihat sebuah slide ya. Slide ini berjudul konsumsi air minum dalam kemasan dan di bawahnya ada sebuah tabel. Tabel yang berisi ada 4 baris data 4 tahun dan juga 6 kolom. Jadi ada 6 negara diperbandingkan. Nah, di sana pembuat slide menuliskan judulnya adalah konsumsi air minum dalam kemasan dan kita bisa melihat nih berapa konsumsinya untuk masing-masing negara dalam sekian tahun tertentu. Kalau kita perhatikan slide ini tentu kurang bagus ya, secara penampilan ya biasa saja, kurang menarik dan ada beberapa hal penting khususnya kalau kita bicara dalam konteks presentasi bisnis yang perlu diperbaiki dari slide ini. Yuk mari kita lihat apa saja kendala-kendala yang dimiliki ataupun kelemahan dari slide ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat bahwa dari slide ini kita bisa baca judulnya. Judulnya adalah konsumsi air minum dalam kemasan. Kalau saya baca judulnya lalu saya lihat datanya, maka judulnya ini tidak membantu banyak karena judulnya hanya berupa informasi umum. Tidak ada tambahan yang baru buat saya sebagai audiens. Saya nggak bisa mendapatkan sebuah kesimpulan nih, apa sih kesimpulan dari data ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita teliti lebih jauh, tabel ini akan terlihat kurang rapih. Kalau teman-teman cermat melihat ya, tinggi antar baris, antar tahun di situ beda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, dan tidak hanya itu juga lebar tiap-tiap kolom itu pun juga tidak sama. Jadi ada negara yang lebih lebar kolomnya, ada yang lebih pendek, dan seterusnya. Ini menunjukkan tabel ini tidak rapi atau kurang rapi. Dan juga tidak ada penekanan tertentu dalam tabel ini. Sehingga kalau kita melihat tabel tersebut, kita nggak tahu saya harus fokus ke yang mana ya. Apakah saya harus fokus ke data Indonesia kah? Apakah saya harus fokus ke data tahun tertentu kah? Atau pada wilayah tertentu? Dan seterusnya. Inilah kelemahan dari tabel yang kita saksikan dalam materi ini. Lantas, bagaimana cara kita mengubah slide-nya dengan lebih baik? Nah, sekarang bagaimana kita mengubah slide tersebut menjadi lebih baik? Di sini saya sudah membuatkan makeover-nya dan nanti kita akan coba praktekkan bagaimana mengerjakannya. Teman-teman bisa lihat, sekarang slide-nya sudah berubah. Yang pertama adalah judulnya. Judulnya menggambarkan sebuah kesimpulan, menyebutkan bahwa potensi pasar air minum dalam kemasan di Indonesia masih sangat tinggi. Dan tabelnya, teman-teman bisa lihat ya, sangat terlihat dengan mudah sekarang, tiap-tiap tahun maupun juga antar negara yang diperbandingkan. Dan kita lihat ada negara tertentu yang di-highlight, dibedakan warnanya di sana. Nah, kalau kita klik sekali lagi, maka akan muncul sebuah keterangan, sebuah tambahan, dan di situ ada sebuah narasi di situ. Nah, inilah tadi slide perbaikannya. Maka dengan slide yang seperti ini, audiens akan cepat memahami slide ini jika dia dijelaskan oleh seorang presenter. Dan kalaupun si presenter tidak bisa menjelaskan langsung, audiens hanya membaca slide-nya, dia pun cukup paham slide tersebut. Mari kita analisa lebih dalam slide ini. Yang pertama kalau kita perhatikan adalah dimulai dari judulnya. Judul slide yang baik, jika kita bicara tentang slide bisnis, sebaiknya berisi sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir kalau judulnya agak sedikit panjang. Di sini memang agak panjang judulnya ya. Potensi pasar air minum dalam kemasan di Indonesia masih sangat tinggi. Artinya apa? Si presenter ingin menegaskan bahwa saya mau cerita bahwa potensi pasarnya itu tinggi. Potensi pasar itu besar. Itu yang ingin dia lakukan. Nah, di sini keterangan air minum dalam kemasan dibuat panjang karena bisa jadi ada audiens yang tidak paham kalau dipendekkan kalimat tersebut, maka kita bisa buat seperti ini. Jadi judul itu sebuah kesimpulan. Ciri dari judul itu sebuah kesimpulan adalah kalau kita tutup isi slide yang lain, tabel-tabelnya,
orang akan bisa paham apa kesimpulan yang ingin kita angkat. Nah, kemudian kita perhatikan di tabelnya, sekarang tabelnya sudah lebih rapi dan teratur, beda sama yang tadi. Lebar kolomnya sudah sama, tinggi barisnya sudah sama, tidak hanya itu, di bagian negara-negaranya di highlight dengan cepat, jadi kita tahu ada berapa negara yang diperbandingkan. Kita pun juga bisa membedakan antar tahun yang berbeda. Dan satu lagi, ada apa tuh? Bahwa ada sebuah penekanan di sana. Jadi ada area Indonesia, dibedakan warnanya, bahkan dikasih highlight dengan kotak merah, ya, dikasih tanda panah, di bawahnya ada sebuah narasi, sebuah keterangan. Kenapa sih kok potensi besar itu gara-gara apa? Jadi ada sebuah cerita di sana, dijelaskan bahwa ternyata karena kebiasaan minum menggunakan air dalam kemasan itu masih rendah, dan masih belum merata di seluruh wilayah, sehingga potensi pasarnya masih sangat tinggi. Inilah cerita di balik data. Cerita ini ikut mendukung dari kesimpulan yang sudah ada di judul. Dan dia menambahkan lebih dalam lagi, kenapa kok potensi masih besar tuh gara-gara apa? Apa sih faktornya? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hanya dengan sedikit perubahan, slide yang tadinya kurang kuat, ya, kurang powerful dalam menjelaskan maksud, menjadi lebih baik. Mari kita lihat before dan afternya. Ini adalah slide yang sebelum, yang tadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa judulnya itu kurang kuat, berupa informasi yang sangat umum, dan tabelnya tidak punya penekanan tertentu. Sedangkan yang afternya adalah, kita bisa lihat sekarang judulnya sudah lebih powerful di sana. Judulnya sebuah kesimpulan yang kuat, dan tidak hanya itu, datanya, tabel yang merupakan data yang diulas dalam slide ini, sudah lebih kuat, ada penekanan dan ada cerita di balik data. Itulah tadi makeover yang kita buat dalam kasus kali ini. Sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana kalau teman-teman tadi sudah punya tabel seperti kondisi yang sebelumnya, kita ingin ubah dengan cepat dan mudah menjadi model yang kedua. Baik, sekarang mari kita kerjakan sama-sama di presentasinya. Teman-teman juga bisa mencoba mengikuti dengan file contoh yang sudah kami berikan di deskripsi dalam video ini. Nah, di sini saya sudah menampilkan dalam slide saya ya. Tadi ini slide awalnya. Kita perhatikan judulnya masih sangat umum dan tabelnya tadi kurang rapi atau kurang bagus. Maka apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang presenter? Itu yang pertama kita pahami dulu data kita. Jadi dari data ini kalau kita lihat ya, negara-negara yang lain itu cukup tinggi ini konsumsi air minum dalam kemasannya. Sementara Indonesia masih lebih sedikit. Sebagai seorang presenter kita menangkap esensi bahwa oh ini ada sebuah potensi, oh ini ada sebuah cerita yang mau saya tampilkan. Maka kalau saya sebagai presenter yang tadi ingin mencoba menyimpulkan slide ini, saya akan ganti judulnya. Saya buat tadi potensi pasar air minum dalam kemasan di Indonesia masih sangat tinggi. Nah ini dia, kita sudah mengubah judulnya jadi judul yang lebih kuat. Sekarang kita ingin merapihkan tabelnya. Bagaimana tabelnya agar lebih rapi, lebih baik lagi. Di sini kita sudah punya beberapa tadi daftar negara dan daftar tahunnya. Yang pertama saya ubah dulu nih untuk Amerika Serikat ya, United States ini agak kepanjangan teksnya biar lebih seragam. Saya kasih aja menjadi USA seperti itu. Bagaimana cara kita merapikan tabel ini? Teman-teman nggak perlu geser satu persatu seperti ini. Ini cara yang keliru ya. Tapi cara yang kita lakukan adalah cukup kita pilih saja seluruh kolom yang kita ingin samakan tadi, lebar kolomnya. Kemudian klik menu layout. Lalu teman-teman nanti bisa pilih. Di situ ada pilihan nih, distribute column. Artinya apa? Kalau saya klik maka PowerPoint akan memastikan lebar kolomnya itu menjadi sama, jadi rapi dan teratur. Demikian juga dengan barisnya, tinggal kita pilih baris-baris tahun ini. Kemudian kalau tadi distribute column, karena bicara baris, sekarang saya pilih distribute rows, maka barisnya akan dibuat tadi sama tingginya. Nah sekarang kalau teman-teman lihat dengan cara ini, maka tabel kita sudah menjadi lebih rapi dan menjadi juga lebih teratur. Sekarang kita ingin rapikan lebih lanjut lagi. Kalau kita perhatikan di sini lebar atau tinggi barisnya masih cukup tinggi ya. Saya boleh aja mengecilkan ini dulu biar lebih pas dengan imbang yang di atasnya. Nah, kemudian saya bisa pilih seluruh teks. Di sini teksnya kalau kita perhatikan agak rata ke atas ini. Jadi supaya nanti bisa ratanya itu di tengah-tengah, teman-teman dari menu home ya bisa pilih nih, ada di bagian paragraf, ada teks seperti ini.
Nah, kita bisa pilih yang middle. Gunanya apa? Agar teks yang kita miliki ini menjadi di tengah-tengah. Selanjutnya, tinggal kita rapihkan tabel ini. Di sebuah tabel yang baik, judul tiap-tiap kolomnya harus terbaca dengan cepat dan mudah. Maka negara-negara ini perlu kita buat sedikit lebih besar tulisannya, ya. Kalau perlu kita berikan sedikit warna tertentu. Saya coba pakai warna biru misalnya seperti ini. Supaya teksnya terbaca, maka saya ganti teksnya menjadi warna putih. Untuk tahun-tahunnya ya bisa juga kita pilih. Kali ini saya kasih warna abu-abu yang agak sedikit muda nih untuk tahunnya. Dan satu lagi ya, kolom terakhir ini juga kita kasih biru juga sama seperti yang tadi, biar seragam. Baik. Nah, maka sekarang dengan cara ini tabel kita menjadi lebih jernih, lebih mudah dibaca dan terlihat lebih menonjol ya. Kita dengan cepat mengetahui, oh ini ada data 4 tahun dan ada data dari 6 negara. Nah, sekarang kita ingin memberikan sebuah penekanan. Misalkan saya mau kasih penekanan tentunya di Indonesia ya, karena di judulnya saya simpulkan potensi di Indonesia masih sangat tinggi. Maka saya pilih nih angka-angka yang di Indonesia, ya saya tebalkan. Saya buat fontnya sedikit lebih besar. Termasuk jika diperlukan, maka saya bisa memberikan juga highlight nih. Saya berikan shading. Saya pilih tadi kotaknya. Saya klik shape fill. Dan saya bisa kasih misalkan warna ya biru yang lebih muda di sini. Di contoh ya warnanya. Maka dengan cepat mata kita akan kemana nih? Akan fokus ke kolom yang Indonesia, bukan yang lain. Adapun yang lain sebagai pembanding. Nah, dari sini jika diperlukan, maka teman-teman boleh menambahkan lagi ya dengan sebuah penekanan ya, kalau mau diberikan. Saya bisa klik shapes ya, saya buat sebuah kotak di sini. Nah, seperti itu. Dan kemudian jika diperlukan saya bisa juga buat tanda panah, saya klik tanda panah. Tanda panahnya biar lebih dominan, saya kasih warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Maka ini supaya orang tidak keliru, yang itu tuh yang saya maksud data yang itu. Terakhir, karena saya tadi meng-highlight Indonesia, tentu ada sebuah cerita di sana. Apa sih ceritanya? Maka kita tinggal klik saja insert ya, lalu kita pilih sebuah text box. Di sini teman-teman bisa membuat ini. Untuk apa nih? Untuk narasi cerita di balik data. Saya bisa tuliskan misalnya kebiasaan minum air dalam kemasan masih rendah dan belum merata, sehingga potensi pasar masih sangat tinggi. Di sini kita coba boldkan ya, kita tebalkan tadi kata-kata kunci tertentu di bagian tadi potensi pasarnya. Teksnya kalau ini terlalu besar boleh dikecilkan. Adapun panjang atau pendek dari keterangan ini tergantung dari sejauh mana kita ingin memberikan narasinya. Sedetail apa teman-teman ingin tadi menyampaikan narasinya. Tadi kalau saya sudah menyimpulkan di atas, maka saya menduga akan ada pertanyaan nih dari audiens. Mereka pengen tahu, kenapa ya kok di Indonesia itu nggak bisa setinggi yang lain itu. Maka tadi ada argumennya di sini berdasarkan temuan yang sudah kita kerjakan sebelumnya sebagai seorang presenter. Karena dengan cara ini kita akan punya slide yang lebih kuat ya, lebih menonjol. Tadi ada highlight-nya dan juga ada narasi, cerita di balik data. Dengan cara ini audiens yang nanti akan melihat slide kita, membaca slide kita, baik itu dijelaskan secara langsung ataupun ini slide-nya dikirim untuk dibaca, dia pun akan mengerti dengan mudah, akan paham esensi dari slide tersebut. Baik teman-teman semua, jadi itulah tadi cara kita melakukan perubahan dalam sebuah tabel sehingga tabelnya menjadi lebih kuat lagi dan mampu menggambarkan pesan dengan lebih jernih. Lantas bagaimana kalau teman-teman punya selera yang berbeda nih? Saya pengen gaya tabelnya yang lain, yang lebih unik atau lebih indah ya, dengan cara yang juga cepat dan mudah. Yuk kita lihat variasi apa yang bisa kita lakukan. Di sini saya kembali ke slide yang tadi sudah saya miliki. Saya duplikatkan dulu slide-nya. Saya klik kanan, duplicate slide. Teks ini tadi udah nggak perlu, maka saya buang saja.
Tadi kita lihat bahwa tabel ini kita atur secara manual ya. Kita berikan warna sendiri yang kita inginkan, juga warna abu-abunya, juga tadi fontnya kita ubah, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan layout tabel yang otomatis yang ada di PowerPoint? Teman-teman cukup mengklik saja si tabelnya ya. Kita klik di bingkai dari tabelnya ini, lalu pilih table design. Nah, perhatikan di sini ada banyak pilihan. Ada banyak sekali nih. Jadi kalau saya arahkan mouse saya, ini akan berubah nih tabelnya. Teman-teman bisa pilih nanti sesuai dengan tabel yang diinginkan. Kalau pilihan ini kurang cocok, tinggal diklik di panah ke bawahnya. Ada macam-macam gaya di sini. Saya coba pilih dulu style yang lain ya, misalkan yang berwarna hijau ini. Jadi saya buat begini. Nah, ini teksnya karena tadi warna putih, kita ubah kembali ke warna hitam. Maka sekarang teman-teman punya gaya tabel yang sedikit berbeda nih. Berbentuk garis-garis, garis vertikal itu tidak ada, dia kelihatan seperti tabel yang sering kita baca ya dalam sebuah laporan, dalam data-data, dan seterusnya. Ini satu gaya yang bisa dipakai oleh teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita mau coba gaya yang lain juga masih dimungkinkan. Saya coba duplikatkan slide yang ini. Nah, misalnya saya klik lagi tabelnya, saya bisa pilih desain yang lain. Bisa coba desain yang lain. Katakanlah kita coba pakai gaya desain yang sekarang seperti ini nih. Saya pengen pakai warna ungu misalnya ya. Maka kita pun bisa buat seperti ini. Nah, tinggal lihat kalau warnanya tabrakan antara warna background dengan teks dari tiap-tiap judul kolom kita. Di sini kan teksnya tadi warna hitam, di sini kurang cocok kalau backgroundnya itu ungu. Maka saya ganti menjadi warna putih ya, biar lebih terbaca, lebih mudah. Sekarang kita pun bisa lihat tampil seperti itu. Adapun keterangan yang tadi kita berikan berupa kotak dan keterangan ini, jika teman-teman ingin buat animasi juga bisa. Tinggal kita pilih saja ketiga objek ini, objek panahnya, saya tekan shift, saya klik objek kotaknya dan teksnya. Lalu saya pilih animation. Ya, dan saya pilih jenis animasi tertentu di sini. Karena nanti kalau sedang presentasi, saya bisa tampilkan slide-nya, lalu saya bicara. Bapak-Ibu sekalian, potensi pasar air minum dalam kemasan di Indonesia masih sangat tinggi. Mari kita lihat dalam tabel ini. Di sini kita bandingkan 6 negara dengan negara-negara yang punya profil kemiripan dalam jumlah penduduk di Indonesia, dan juga ada beberapa negara dengan tingkat income yang kurang lebih mirip. Dari data 5 tahun ini kita bisa lihat bahwa di Indonesia itu angkanya masih relatif rendah. Kenapa kok itu terjadi? Karena memang kita belum punya kebiasaan minum air dalam kemasan yang merata di seluruh negara, dan ini angkanya masih rendah. Artinya apa? Jika kita sebagai produsen di sana, kita masih punya potensi pasar yang sangat besar. Nah, ini tadi caranya menampilkannya. Saya tadi klik, maka keluarlah animasinya. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi kita sudah melihat bagaimana makeover sebuah slide, ya, sebuah tabel, di mana tabel itu perlu ditonjolkan, perlu ditunjukkan ada cerita apa di balik tabel itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan tabel, pahami isi tabelnya, dapatkan esensinya. Buatlah nanti kesimpulan dari tabel itu sebagai judul presentasi, judul slide-nya. Kemudian dari tabel tersebut, jangan lupa, tabelnya harus mudah dibaca. Berikan highlight yang cukup untuk judul tiap-tiap kolom, kemudian ada baris yang nanti mau diperbandingkan, dan berikan penekanan pada data tertentu, apakah pada kolom tertentu, pada baris tertentu, pada sel tertentu. Tambahkan narasi, cerita di balik data. Maka dengan cara itu, tabel kita akan mudah dipahami dan lebih tepat sasaran, khususnya dalam konteks presentasi bisnis. Buat teman-teman yang punya kasus yang lain, saya mengundang, silahkan Anda boleh kirim file presentasi yang Anda miliki, ya. Khususnya di pekerjaan, Anda mungkin punya sebuah report, ya, silahkan kirim satu slide saja, linknya ada di bawah, bisa di-upload nanti filenya. Buat makeover yang terpilih yang kami angkat dalam video-video selanjutnya, teman-teman juga akan kami berikan kado nih, sebuah buku berjudul Presentasi Memukau yang saya tulis sendiri, akan kami kirimkan ke alamat teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa nanti kalau kirim filenya juga masukkan data dirinya ya, nama, nomor telepon, mungkin juga alamat email, sehingga bisa dikontak oleh tim Presenta.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sukses selalu untuk presentasi Anda. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.